Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam yang berbahagia ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali, bermajelis kembali di salah satu rumahnya di Masjid As-Salam untuk bersama-sama thalabul ilmi, untuk bersama-sama mencari ilmu agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan usul tsalatsa. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang makhluk-makhluk dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kemaha-agungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa apa yang disebutkan pada pertemuan yang lalu adalah makhluk Allah. Langit, bumi, siang, malam, lautan, penghuni langit, penghuni bumi, dan semuanya. Semuanya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah al-lailu, malam hari, wan naharu, siang hari, wasyamsu, matahari, wal qamar, dan juga bulan. Semuanya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang besar. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi. Janganlah kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi, dan sujudlah kalian hanya kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan makhluk-makhluk itu semuanya. Matahari, bulan, bintang, siang, malam, gunung, pohon, batu, semuanya Allah yang menciptakannya. In kuntum
iyyahu ta'budun. Jika memang benar kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada orang yang sujud kepada matahari? Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang sujud kepada matahari. Adakah orang yang sujud kepada bulan? Ada. Atau selain matahari dan bulan? Ada. Keduanya merupakan makhluk Allah yang besar, yang manfaatnya kita rasakan di siang hari. Panas matahari kita rasakan manfaatnya. Coba kalau kita ini tidak ada matahari sama sekali. Udan, sedina sewengi udan, mboten sedina sewengi. Seminggu beleng udan. Jemuran kering napa mboten Pak Bu? Mboten. Masih jemurannya. Kita punya lahan pertanian mungkin nggak bisa tumbuh. Kita punya ternak mungkin akan kesulitan untuk merawat ternak tersebut. Kita butuh matahari. Matahari memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Matahari adalah salah satu makhluk yang besar, memberikan manfaat di siang hari. Kita butuh cahayanya. Coba kalau siang hari itu gelap terus. Repot. Kita butuh cahayanya. Kita butuh panasnya. Kita butuh teriknya. Allah sediakan. Demikian pula bulan. Kita mendapatkan manfaat dari bulan, terutama ketika bulan purnama. Kita bisa merasakan terangnya sinar bulan purnama di malam hari. Ya, apalagi zaman dahulu. Apalagi zaman dahulu ketika listrik mungkin belum menyebar luas. Ya, saya pikir tahun 70 80 kalau bulan purnama itu masih terasa sekali. Ya, saya hidup di tahun 90-an masih terasa. Malam kalau kita jalan ada bulan purnama kita bisa melihat jalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan dua makhluk besar ini. Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui dua makhluk besar ini. Namun dua makhluk besar ini adalah makhluk. Meskipun keduanya besar dan memberikan manfaat, Allah katakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Kalau makhluk yang besar saja yang memberikan manfaat kepada kita dan dia adalah makhluk yang luar biasa, matahari dan bulan. Kalau demikian keadaannya, kita tidak boleh memujanya, sujud kepadanya. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil dan manfaatnya lebih sedikit dibandingkan matahari dan bulan. Pertanyaan berikutnya, apakah ada orang yang sujud kepada selain matahari dan bulan? Anda nama mboten? Ada. Banyak orang yang sujud kepada makhluk-makhluk yang manfaatnya lebih sedikit atau bahkan sama sekali tidak memberikan manfaat kepada orang yang sujud kepadanya. Lebih sedikit manfaatnya dibandingkan matahari dan bulan atau bahkan sama sekali tidak memberikan manfaat. Disujudi, disembah, diagungkan. Kalau matahari dan bulan saja kita tidak boleh, maka selainnya tentu lebih-lebih lagi. Ada yang sujud ke gunung, ke arah gunung, mengagungkan gunung. Ada yang sujud ke pohon. Meskipun mungkin bentuknya bukan seperti sujud kita, menempelkan dahinya di atas tanah. Mungkin hanya dengan rukuk saja, atau mungkin hanya dengan menundukkan kepala saja, menunjukkan semuanya kepada pengagungan.
Ini semuanya terlarang. Kepada batu, bahkan kepada berhala, patung, baik yang terbuat dari batu ataupun dari kayu. Mereka sendiri yang buat, tangan mereka sendiri yang buat, setelah jadi malah dipuja-puja. Na'udzubillahi min dzalik. Wad dalilu ala anna al-laila wan nahara wasyamsa wal qamar min ayatillahi. Dalil yang menunjukkan bahwa malam dan siang, matahari dan bulan merupakan di antara tanda-tanda Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah qauluhu ta'ala wa min ayatihi, firman Allah, dan di antara ayat-ayatnya, dan di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, ad-dalati ala kamali qudratihi. Tanda-tanda ini menunjukkan kesempurnaan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Qudrat Allah Subhanahu wa taala, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdaniyatihi. Tanda-tanda tersebut menunjukkan kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nufudhi masyiatihi. Menunjukkan pasti terjadi apa yang Allah kehendaki. Nufudh, realisasi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ati sultanihi, luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi bi'ibadihi, dan menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Matahari dan bulan menunjukkan besarnya penciptanya. Kalau makhluknya saja demikian besarnya, demikian luar biasa manfaatnya, maka tentu sang penciptanya luar biasa, maha agung, maha besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menundukkan itu semua, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sultan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatihi, demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau Allah menjadikan siang hari itu gelap, maka dari mana kita akan mendapatkan cahaya? Yang kita memanfaatkan cahaya tersebut untuk melihat, untuk memanfaatkan panasnya untuk kebutuhan badan dan sekitar kita. Al-lailu bimanfaati zulmatihi. Demikian pula di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah malam hari bimanfaati zulmatihi, dengan manfaat yang ada pada kegelapannya. Kegelapan malam itu memberikan manfaat. Wasukunil khalqi fihi, dan ketenangan makhluk di malam hari. Ketenangan makhluk di malam hari. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala jadikan siang hari untuk aktivitas dan malam hari untuk tenang, untuk istirahat. Dan kita mendapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan manfaatnya. Allah sebutkan dalam surat An-Naba, wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam hari sebagai pakaian. Kita istirahat di malam hari. Wasukunil khalqi fihi, makhluk-makhluk menjadi tenang di malam hari. Ya, ketenangan makhluk di malam hari. Ini hukum asal. Manusia mereka beraktivitas di siang hari, bukan di balik. Bukan di balik. Sekarang ini mulai terbalik dunianya. Siangnya tidur, malamnya begadang. Siangnya tidur, malamnya istilah kasarnya ngalong. Ngalong kemana-mana. Dan ini merupakan di antara proyeknya orang-orang barat. Menjadikan kaum muslimin terpengaruh dengan adat mereka. Dulu-dulu mereka tidak semacam itu.
kemudian mereka merubahnya, aktivitas di malam hari. Kemudian setelah itu mereka mencoba mempengaruhi orang-orang Islam, kaum muslimin. Supaya apa? Supaya produktivitas kaum muslimin menurun. Orang kalau malam itu begadang, akhirnya siang hari tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Sedikit demi sedikit mereka ya menjadikan kaum muslimin sebagai mangsa mereka. Mungkin tidak setiap hari, ya weekendnya saja dipengaruhi weekend, yuk kita begadang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam hari untuk yaitu tenang, untuk istirahat. Wan naharu, demikian pula siang hari bimanfaati diyaihi, dengan manfaat sinar yang ada padanya. Wa tasarruful ibadi fihi, dan juga aktivitas para hamba yang ada di siang hari. Wasyamsu wal qamar, demikian pula di antara tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya matahari dan bulan. Alladzani la yastaqimu ma'ayishul ibadi illa bihima, yang tidak mungkin akan bisa istiqamah, akan bisa berjalan dengan baik kehidupan hamba kecuali dengan adanya matahari dan bulan. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya, kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, kita akan mengalami banyak sekali kesulitan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Fa innahuma mudabbarani musakhkharani makhluqani. Karena keduanya, matahari dan bulan, mudabbar. Keduanya itu diatur. Keduanya adalah makhluk. Musakhkhar, keduanya ditundukkan. Ada yang menundukkannya. Keduanya adalah makhluk. Makhluqani. La yastahiqqanis sujuda lahuma. Keduanya tidak berhak untuk diberikan sujud kepada matahari dan bulan tersebut. Kita tidak boleh sujud kepada matahari dan bulan. Bagaimana dengan selain matahari dan bulan? Min babi aula. Apa Pak arti ini min babi aula? Lebih-lebih lagi. Kalau matahari dan bulan saja tidak boleh, maka selain keduanya tentu lebih lagi. Seperti yang telah kita sebutkan. Wasjudu lillahi la li ghairihi wa wahiduhu. Dan sujudlah kalian kepada Allah, jangan kepada selainnya, wa wahiduhu, dan tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Fa huwallazi khalaqahun. Ialah Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk itu semua. Fa innahuma wa in kabura hajmuhuma fa inna dzalika laisa minhuma wa innama huwa min khaliqihima. Karena matahari dan bulan meskipun ukurannya besar, manfaatnya pun juga besar, panasnya pun juga kuat, namun itu semua bukan berasal dari mereka sendiri, namun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan matahari panas adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan matahari memiliki sinar adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bulan. Bukan mereka sendiri. Kalau matahari dan bulan demikian keadaannya, maka makhluk lain tentu lebih lagi. Apalagi cuma manusia. Maka sungguh sangat aneh kalau ada manusia yang dituhankan. Manusia yang dituhankan. Dia manusia sama seperti yang menuhankannya. Manusia yang dipuja-puja, yang diagungkan, yang disujuti, yang dirukui. Ini aneh. Kenapa? Karena dia sendiri yang diagungkan, yang disujuti, yang dirukui, ditundukkan kepala untuknya. Sama dengan mereka yang melakukan aktivitas tersebut. Sama.
Dia keluar dari perut ibunya juga, bukan dari batu. Gak ada manusia yang keluar dari batu. Semuanya dari ibunya, sama dengan yang mengagungkannya. In kuntum iyyahu wahdahu azza wa jalla ta'budun. Jika kalian hanya kepada Allah beribadah, fakhussuhu bil ibadati wa ikhlasiddin. Maka khususkanlah Allah dengan ibadah-ibadah tersebut dan dengan memurnikan aktivitas agama. Jadi, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian orang yang ngaku bahwa dirinya adalah ahli tauhid. Ada sebagian orang yang ngaku bahwa dirinya adalah ahli tauhid. Namun ternyata dia masih mengagungkan selain Allah. Dia masih beribadah kepada selain Allah. Pertanyaannya, orang ini kira-kira hidupnya kapan? Zaman kita atau zaman dahulu? Zaman kita atau zaman dahulu? Zaman kita ada, zaman dahulu juga ada. Zaman kita ada, zaman dahulu juga ada. Zaman kita, mereka yang mengaku demikian adalah dari kalangan kaum muslimin sendiri. Mengaku beribadah kepada Allah. Namun juga melakukan peribadahan, melakukan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bertawasul kepada selain Allah. Meminta syafaat, meminta diijabahi doa, meminta ini itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu lainnya dia mengaku saya adalah ahli tauhid, saya adalah hamba Allah. Nanti dulu, selagi dirimu belum membersihkan dari pengagungan kepada selain Allah, sejatinya engkau belum menjadi seorang ahli tauhid. Dan di zaman dahulu pun juga sama. Bedanya apa? Bedanya kalau zaman dahulu mereka tidak masuk Islam. Bedanya kalau zaman dahulu mereka tidak masuk Islam. Mereka mengaku kami adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Di waktu-waktu yang luang mereka mengagungkan selain Allah. Makanya tidak heran mereka orang-orang zaman dahulu kesyirikannya ternyata lebih sepele dibandingkan orang sekarang. Orang zaman dahulu kalau terjadi kesulitan, mara bahaya, baru mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesulitan tersebut, bahaya tersebut hilang, baru mereka melakukan kesyirikan. Nah, orang zaman kita lebih parah. Bagaimana parahnya? Pertama, KTP ini Islam. Kedua, ngaku Islam. Ketiga, ngaku Islam taat. Yang keempat, ternyata di waktu luang ataupun di waktu darurat ketika terjadi mara bahaya, dia memanggil-manggil selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dulu konsep ini hanya konsep saja dan tidak ada kenyataannya di dunia nyata. Kalaupun ada, saya kira itu mungkin hanya di negara lain. Ternyata di negeri kita banyak. Ternyata di negeri kita banyak. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ternyata banyak. Dan itu tidak boleh. Hukumnya haram. Bahkan mungkin pada diri kita masih ada. Kalau lagi kesakitan, yang dipanggil bukan ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Tapi yang dipanggil adalah nama orang misalkan. Wahai Sayyid siapa? Wahai Habib siapa? Tolong sembuhkan saya. Ini enggak boleh. Atau memanggil emaknya yang sudah meninggal. Enggak boleh. Mai kipi anakmu loro koyo ngene mai. Teko. Enggak boleh. Ya, ini berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Sudah mati, sudah meninggal. Mereka butuh doa kita, bukan kita yang berdoa kepada mereka.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika memang benar kalian hanya beribadah kepada Allah, maka sembahlah Allah saja. Kasusnya bagaimana? Kasusnya ada sebagian orang yang mereka mengaku adalah hamba Allah, ahli tauhid, namun ternyata masih mengagungkan matahari, mengagungkan bulan, mengagungkan gunung, pohon, kemudian tempat-tempat tertentu. Tapi ngaku ahli tauhid. Nanti plesir kemana di tempat itu nanti ya melakukan ritual. Ini bukan ahli tauhid. Meskipun ya KTP-nya Islam, lahir ceprot Islam, pakai jilbab, tapi kalau dia kelakuannya semacam itu, berarti itu bukan aktivitas tauhid. Makanya Allah katakan, kalau memang benar kalian hanya beribadah kepada Allah, tinggalkan peribadahan kepada matahari dan bulan. Dan juga selain keduanya yang ukurannya lebih kecil, manfaatnya lebih sedikit. Berikutnya, dalil berikutnya, qauluhu ta'ala, firman Allah, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa makna Rabb? Masih ingat? Rabb, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbuna. Adalah Rabb kita. Rabb maknanya adalah apa? Tuhan yang menciptakan, memberi rizki, mengatur, merajai. Ini makna Rabb. Ini makna kalimat Rabb. Kalau kita memanggil Allah ya Rabbi, berarti kita memanggil Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah menciptakan kita, menciptakan alam semesta seluruhnya, memberikan rizki, mengatur, menjaga kita. Sesungguhnya Rabb yang telah menciptakanmu, memberikan rizki kepadamu, mengaturmu, menjagamu, Allah. Dia adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Yushil lailan nahara, Allah Subhanahu wa taala tutupkan malam hari untuk siang hari. Yatlubuhu hasisan, dan Allah jadikan ya pergantian siang dan malam, malam dan siang itu dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan Allah dia juga yang menciptakan matahari, bulan, wan nujum, demikian pula bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, semuanya Allah tundukkan dengan perintahnya. Allah yang menundukkannya. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah hanya milik Allah hak untuk menciptakan dan memerintah. Menciptakan apa? Menciptakan alam semesta seluruhnya, termasuk matahari, bulan, bintang-bintang, dan semua makhluk yang diagungkan oleh manusia. Yang menciptakan adalah Allah. Dan hanya Allah yang berhak untuk menciptakan, yang mampu untuk menciptakan. Wal amr, demikian pula yang memerintah. Semua makhluk tersebut yang memerintah, yang memiliki hak untuk memerintahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kalian wahai manusia mengagungkan makhluk tersebut? Takjub dengan makhluk tersebut, beribadah kepada makhluk tersebut, padahal mereka itu sama seperti kalian. Sama-sama ciptaan Allah. Dan mereka itu tidak akan bisa melakukan aktivitas mereka kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditutup dengan tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Maha suci Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta seluruhnya, memberikan rizki, mengatur, menjaga, merawat,
Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah dalil yang kedua. Sepertinya hanya dua dalil saja yang menunjukkan bahwasannya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk tersebut menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu ala anna as-samawati sab'a wal aradina sab'a min makhluqatillahi dalati alaihi. Dalil yang menunjukkan bahwa langit jumlahnya ada 7, bumi ada 7, termasuk makhluk yang Allah ciptakan, yang menunjukkan kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah firman Allah, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Waman fihinna, dan juga orang-orang atau makhluk yang ada di dalamnya, di dalam langit dan bumi. Seperti yang kita sampaikan, langit itu ada penghuninya, bumi pun juga ada penghuninya. Antara langit dan bumi ada penghuninya. Langit penghuninya adalah malaikat. Bumi penghuninya siapa? Dalam bumi manusia. Manusia yang sudah meninggal menghuni dalam bumi. Makhluk-makhluk kecil yang ada dalam bumi atau hewan-hewan. Nah, kita ada di antara langit dan bumi. Setuju napa mboten? Atau kita di dalam bumi? Kita di antara langit dan bumi. Ya, wa man fihinna wa ma bainahuma, orang yang ada di langit, yang ada di bumi, dan di antara keduanya. Namun kita lebih sering di atas bumi. Karena memang kodrat kita ini Allah ciptakan di atas bumi. Ya kadang-kadang munggah sedikit ke lantai 2. Kadang-kadang naik sedikit dari atas bumi. Waman fihinna wa atqana khalqahuma, dan Allah jadikan penciptaan langit dan bumi itu sempurna. Wa ahkama bunyanahuma, dan Allah kokohkan bangunan keduanya. Langit dan bumi ini adalah dua makhluk yang kokoh. Dua makhluk yang kokoh. Nah, bukannya kadang bumi itu goncang, kemudian terjadi gempa. Bukannya ini menunjukkan bahwa bumi itu lemah. Bumi itu kokoh. Ya silahkan diantem bumi. Kira-kira yang sakit kita atau bumi? Yang sakit kita. Bumi itu kokoh. Goncangan-goncangan daripada gempa bumi, ya sejatinya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin ingatkan kita. Kita diguncang dengan gempa. Ya katakan setengah menit gempa enggak berhenti. Kira-kira pripun Mbak Bu? Bubar napa mboten pasare? Bubar, masjid bubar. Yang sedang sholat khusyuk saja mungkin imamnya lari. 5 detik pertama mungkin bertahan. Kemudian imamnya mikir, ke ora mandek-mandek. Akhirnya lari juga setengah menit. Bagaimana nanti di hari kiamat? Ya, buminya goncang. Lebih dahsyat daripada hanya setengah menit. Kita setengah menit, ya nggak usah banyak-banyak. 6,2 misalkan. Sudah pecar kacir. Apalagi nanti di hari kiamat. Allah yang menjadikan itu semua. Ya, untuk memberikan peringatan kepada kita. Supaya kita ingat. Dahsyatnya hari kiamat tidak sebanding dengan goncangan yang hanya beberapa detik saja. Namun demikian Allah jadikan langit dan bumi ini kokoh. Fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Awwaluha yaumul ahad. Hari awalnya adalah hari Ahad, wa akhiruha yaumul jumu'ah. Dan yang terakhir adalah hari Jumat. Di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tugas kita adalah mengimani. Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa.
thumma lamma qadaha wa auda'a fiha. Ketika Allah telah menetapkan untuk langit dan bumi, dan Allah auda'a fiha, letakkan apa saja yang berhak untuk diletakkan di dalamnya, min amrihi, dari perintahnya, ma auda'a, ya dari hal-hal yang Allah letakkan di dalamnya, istawa alal arsh, Allah beristiwa di atas arsh. Istiwa dalam bahasa kita biasanya diartikan dengan bersemayam atau singgah. Itu dalam bahasa kita yang kita fahami. Namun perlu kita fahami bahwa istiwa Allah itu tidak sama dengan duduknya kita di atas kursi atau duduknya raja di atas kursi, tidak sama. Mungkin secara bahasa sama. Dan yang mampu kita fahami, seorang raja duduk di kursinya atau di permadaninya, itu adalah model istiwa yang paling maksimal yang bisa kita cerna. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa dengan seperti apa yang kita bayangkan tersebut. Lebih lagi. Allah Maha Agung dan Allah Maha Tinggi. Kalau kita ditanya apa artinya istiwa, secara bahasa kita istiwa artinya adalah bersemayam atau singgah. Namun hakikatnya bagaimana istiwa Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita tidak tahu berarti tidak ada hakikatnya? Tidak. Ada hakikatnya, namun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manhaj atau metodenya Ahlussunnah. Ahlussunnah mengimani setiap sifat-sifat Allah sebagaimana yang ada dalam nas atau dalil Al-Quran atau hadis. Dan Ahlussunnah tidak mentakwilkannya. Ahlussunnah tidak mentakwilkannya. Ahlussunnah menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Adapun kaifiyah atau model tata cara bagaimananya, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dijelaskan secara detail, kita tidak perlu mencari-cari. Loh, kalau begitu berarti apa bedanya Ahlussunnah dengan Ahlu Tafwid? Tafwid itu adalah orang-orang yang mengatakan wis pasrah bongkoan, hanya Allah yang tahu. Beda. Kalau Ahlu Tafwid mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis dengan kedok Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Tapi hakikatnya apa? Mereka ingin menolak. Adapun Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah dipelajari, diimani, kemudian apa yang tidak mungkin dicapai oleh keilmuan mereka, maka mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kaifiyat atau model bagaimananya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Saya ulangi lagi, istiwa itu maknanya adalah bersemayam atau singgah. Bersemayam atau singgah yang paling sing paling istimewa yang bisa kita bayangkan, semayam atau duduknya atau singgahnya raja. Itu yang paling kita bisa pahami. Apakah Allah Subhanahu wa taala demikian? Tidak. Tidak seperti raja yang duduk di kursi atau permadaninya. Allah lebih lagi. Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Agung. Ya. Wallahu taala alamu bissawab. Nah, di sini Bapak Ibu, orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa hari kan ada 7. Tapi Allah sebutkan Allah ciptakan langit dan bumi hanya 6 hari. Di hari ke-7 kemana? Kata orang-orang Yahudi, Allah capek. Allah beristirahat di hari ke-7. Kurang ajar no, betul orang-orang Yahudi. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Seperti itu orang-orang Yahudi. Kata mereka, Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 hari. Hari ke-7-nya Allah istirahat.
Dan Allah sebutkan hal tersebut dalam kitab mereka, dalam Taurat. Bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi hanya dalam 6 hari. Hari ketujuhnya Allah tidak sebutkan, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran jelaskan, walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kami telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak terkena rasa capek atau letih. Allah Subhanahu wa taala enggak perlu istirahat. Allah tidak istirahat. Ya, ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Allah Maha tinggi dari ucapan mereka. Ini perkataan orang-orang Yahudi dan Allah berikan sanggahannya dalam Al-Qur'an. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan Allah tidak terkena rasa capek dari penciptaan tersebut. Kemudian Allah butuh istirahat, tidak. Allah berikan sanggahannya. Maka setelah Allah ciptakan, Allah bersemayam di atas arsy-Nya Al-Azim, yang agung. Arsy Allah itu agung. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Alladzi wasi'as samawati wal arda, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Langit dan bumi kalau dikumpulkan luasnya dibandingkan dengan arsy tidak ada apa-apanya. Wa ma fihima wa ma bainahuma, serta apa yang ada dalam langit dan bumi dan antara keduanya. Istiwa'an yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan tentang istiwa senantiasa dibarengi dengan kalimat ini. Allah beristiwa, Allah bersemayam, yaliqu. Yaliqu itu bahasa kita layak, sesuai dengan kelayakan, bijalalihi, kemaha tinggian Allah Subhanahu wa taala, wa azamatihi, dan kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa sesuai dengan kemahatinggian dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lanjut napa sampun nggih? Adzan riyen. Monggo. Lanjut. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa huwa subhanahu yuksil laila ay yaj'alul laila al-mudlima yughattin nahar al-mudhi. Allah jadikan malam hari yang gelap menutupi siang hari yang terang. Siang yang awalnya terang benderang, cerah,
Datang malam kemudian Allah jadikan malam tersebut menutupi siang. Fa ya'ummu dzulamu wajhal ardi wa yabqa kullu man 'alaiha fi dzulam. Sehingga kegelapan tersebut meliputi seluruh permukaan bumi. Dan jadilah seluruh yang ada di atas bumi fi dzulam, berada pada kegelapan. Wa yaskunul adamiyun, dan manusia menjadi, yaitu sakinah, menjadi tenang. Kalau datang malam lebih tenang, dan itu adalah fitrah manusia. Di malam hari aktivitas berkurang dibandingkan di siang hari. Di siang hari aktivitas lebih banyak, bukan dibalik. Ya, bukan dibalik. Fata'wil makhluqatu ila masakiniha, sehingga makhluk-makhluk Allah semuanya kembali pulang ke tempat keperaduan mereka, tempat kembali mereka. Yatlubuhu hasisan ay syari'an, Allah jadikan pergantian siang dan malam itu secara cepat. Kullama ja'al lailu dhahaban nahar, ketika datang waktu malam maka waktu siang pergi. Dan siang hari tidak nunggu-nunggu kodisik, tidak. Langsung begitu datang malam, siang hari langsung pergi. Wa kullama ja'an naharu dhahabal lail, demikian pula sebaliknya. Ketika datang siang hari, maka malam hari pun pergi. Talaban la futura fihi wa la ta'khir, dengan peralihan yang tidak ada cacat dan tidak ada pengakhiran. Ya, langsung. Bagaimana dengan sebagian belahan bumi yang mengalami peralihan siang dan malam dengan waktu yang berbeda-beda? Dengan kata lain, kadang maghrib jam 6, kadang jam 7. Ya, saya pernah di satu tempat yang jam 7 malam, di sana belum maghrib. Maghribnya jam 8 lebih. Kebayang betul Pak, maghrib jam 8 lebih. Nek pas Ramadan pripun kinten-kinten. Subuhnya jam 4 kurang. Mungkin setengah 4. Sehingga waktu siangnya lebih panjang. Namun nanti di musim dingin waktu siangnya sangat pendek. Yang sedang kita bahas bukan masalah itu. Yang sedang kita bahas adalah peralihan dari siang ke malam itu cepat. Waktu maghrib itu adalah waktu yang sangat singkat. Sehingga para ulama kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa sholat maghrib itu qomatnya tidak bisa lama-lama. Antara azan maghrib dengan qomatnya itu tidak bisa terlalu jauh. Kenapa? Karena waktu maghrib itu dimulai dengan ghurubi qursi syams, terbenamnya bola matahari secara sempurna, itu mulai waktu maghrib. Begitu tenggelam, maka masuk waktu maghrib azan. Dan waktu tersebut selesai sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah. Begitu mega merah yang ada di langit itu hilang, maka berarti waktu maghrib telah selesai. Maka sholat maghrib Bapak Ibu jangan ditunda-tunda. Termasuk kita yang di masjid, qomatnya jangan terlalu lama. Kenapa? Khawatir waktu yang ada atau mega yang ada itu sudah hilang, sehingga sudah keluar dari waktunya. Loh, bukannya waktu maghrib sampai isya? Iya. Begitu mega merah itu hilang Bapak Ibu, itu masuk waktu isya. Loh, bukannya maghrib sama isya jaraknya 1 jam? Itu yang kita atur pakai jam kita. Itu yang kita atur pakai jam kita. Yang disebut dengan tauqid al-idari, waktu yang diatur supaya bisa nyaman. Namun aslinya waktu maghrib itu hanya sebentar saja. Ini harus kita pahami. Kalau kita di masjid, maka jangan terlalu lama antara azan dan qomat maghrib. Ya 10 menit, 15 menit. Dan ini kita saksikan. Kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, qomat maghribnya itu cepat. Karena mereka memahami bahwa waktu maghrib itu sangat singkat. Padahal di sana itu Bapak Ibu, kalau lagi musim panas,
mega merahnya itu seakan-akan nggak hilang-hilang. Namun mereka menjadikan qomat maghrib ini cepat, antara 10 atau 15 menit. Ya, seingat saya antara 2 itu, kalau nggak 10 ya 15 menit, tidak lebih dari waktu itu. Maka kita yang di tanah air jangan lebih sampai 20 menit, sampai setengah jam. Jangan. Kenapa? Khawatir waktu maghrib sudah habis. Termasuk, mohon maaf, ibu-ibu yang sholat di rumah. Sholat maghrib itu waktunya sangat sempit. Begitu azan maghrib, segeralah sholat. Selesai azan maghrib, segeralah sholat. Masih panjangan waktu subuh. Waktu maghrib itu sangat sempit. Allah mengatakan yatlubuhu hasisan. Allah jadikan pergantian malam dan siang atau siang dan malam ini dengan sangat cepat. Hatta yatwiyallahu hadzal alam wa yantaqilal ibadu ila daril qarar. Dan Allah jadikan hukum ini berlaku sampai alam semesta ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai hari kiamat kelak. Dan sampai para hamba kembali atau berpindah menuju ke negeri keabadian, negeri akhirat. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat kelak seperti itu terus. Siang malam, siang malam, siang malam, dan pergantiannya sangat cepat. Pergantiannya sangat cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma as-sabitah as-sairah musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang yang kokoh yang berjalan pada orbitnya semuanya musakhkhar, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya. Wa tadbirihi, dengan pengaturannya, wa ilmihi wa hikmatihi. Ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ala lahul khalqu wal amr. Bukankah penciptaan dan pengaturan dan pemerintahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditanya dengan pertanyaan semacam ini, jawabannya adalah bala, tentu. Inna lahu al-khalqal ladzi sadarat anhu jami'al makhluqat atau jami'ul makhluqat wa yatadammanu ahkamahu al-kauniyah wal qadariyah. Allah memiliki atau datang dari Allah Subhanahu wa taala seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seluruh makhluk menjadi ada. Dan semuanya Allah atur dengan hukum-hukum Allah, baik hukum kauni ataupun hukum qadari. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.